Gaya ngobrol asik. Masih bersama di Kopi Jos Jogja TV untuk Anda semuanya. Masuk masih Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia bro. Nalikane aku pisan ketemu taun tapake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kudromu aduh sepi neng ati nalikane Sepiratan dari Mbak aku njaluk dikawinke. Rasa reko-reko sumbangan ning kampung iki wis akeh. Rasa dadak nggo gresulunan njaluk dikawin-kawinke barang. Kawin, Mbok. Kah? Rasa? Kawin. Kawin rasa apa kucing? Sepenting ono. Sing penting ono. Kok ketok kawin ki enak ya, Mbok? Aku disumbang. Terus? Aku njuk mengko duwe anak. Terus? Aku meteng. Meteng ora? Nah, aku meteng ora? Hah? Ora iso? Anda Atma atau? Aku bukan Atma. Sopo? Siska. Kalau bukan Siska, Terus? aku tuh namanya Bella. Oh, Bella. Kalau malam Bella. Apa artinya sayang kalau Bella? Kalau malam Bella. Oh, malam Bella. Kalau siang Bella Sungkawa. Tenan lho, aku ndelok undangan nikah kok leuki banget. Makanya undangan kan kowe mau nikah. aku besok kok kene yo kowe muni apa mau? Mbok Aku njaluk dikawin. dikawin. Nek wong rabi ki ora mung mangsane pikirane kepenak bar rabi disumbang yo iso duwe anak-anake aja duwe pikiran kok ngono. Kocokku barabi badi badi motor ki. Badi motor ki malahan. Ya terus, kan melu-melu ngono kuwi. Ya iya. Bar entuk motor ya pegatan. Soalnya ora pegatan. Terus? Soalnya dek nanti kok iki rabi to, rabi iki ngirit tenan. Catering iki jenenge MD Catering. Apa artinya MD? Masak dhewe. Jadi cateringnya digirit-girit make up ya ming tunggale dhewe hasilnya malah badi untuk motor. Gak aku krungu wingi kae jarene apa masak dhewe catering Ayo kok kuwi. makanane iki jenenge dangerous. Kok dangerous apa? Terancam.
Teracap ki yo sing kuluban kuwi. Lho kan bahasa. Ter bahas makanan yo. Iki ki ono sing jenenge soto gobyos. Tulisane soto gobyos. Terus? Tak pikirke soto bar mangan yo merek gobyos. Oh, lah iya kan ngono kuwi. Jebulane gobyos lengudak isi ora ono isine. Isine meng kobis. Halo gobyos lengudak kuwi. Soto gobyos. Ayo. Netes ning wadah iku. Dadi ora usah nganggo uyah iki. Kowe ngerti ora? Piye? Kowe ngerti ora? Iki le tuku ora le ngopo. Kowe krungu gosip ora? Sopo? Kowe ngerti ora to anake sapa kae jenenge? Yu sapa? Yu Ngatmi. RT 30. Ngatmi bakul jenang? Sing Ngatmi ngene ka jenang? Apa? Kowe iki ngerti ora to anake sing SMP sing jenenge Menul? Menul SMP kae? Kelas loro kae. Sing umbel. Ngopo? Meteng. Wah, karo sapa? Kowe iki ora percaya tengik tak ndani. Ya Allah. Kowe ngerti ora tengik? Meteng dhisik. Ora, menul ki lak yo sing kowe keteng. Iya, kelas loro SMP kae. Sing sok intal-intil peplayon nganggo kasporot ngono kae. Mosok meteng ah. Tenan lho wong aku ki di sapa? Aku ki dipeseni. Ora kaya waro lho kowe yo. Aku ki dipeseni iki lho, dienggo sesuk kerja bakti pasang teratak. Dipeseni apa? Sego kucing gembus klenyit. Ora, meteng kok pasang teratak iki ngopo? Lah kan ora rabi. Oh, meteng ya rabi. Kepiye to kowe iki? Oh, dadi iki le rabi kuwi tengik. Kowe iki ngerti ora ayo karena meteng iki kowe mau kok. Kuwi mau apa kuwi mau? Kok jamak klawer ngono. Pas kene mau ono Mak klapuk. Ora, nek aku lak ora suarane, pokoke mau ono Mak klapuk kuwi apa ya? Lah kan tos. Oh. Iki lho pupune tos. Wah. Kan pupu 36 kempol kiwa kan mesti lek ketemu yo Mak plek. Wah. Ono sing keplok ya. Ayo bocah gaweane mau dolanan HP. Sing takku. Kowe iki tau ora to adeganmu mlebu nek ora muring-muring? Mlebu nek ora muring-muring ya mendal ming kuwi lho iki. Tak pragake sithik ya. Tak pragake. Heeh, piye? Aku duwe anak kandhanane angel. Anakku bedino nangis terus atmu. Ngerti. Aku ki kurang apa? Aku ki rondo. Sing cuti kampung Rondo Sari. Eneng tenan, mangkel akumu. Apa? Kowe ngerti anakku kae. Oh, anak meneh. Mbok anakmu ki dijolne kono. Aku nek arep sambat bojo-bojone sapa? Ya sih wong ra ndek bojo ya sing rondo ya lali. Anakkumu. Ora kowe nek ngono ki kok telepon dalu. Wes ada duit. Aja di Zoom iki ora sewidak. Bagian ada aku mau ketemu. Iya. Telu. Berarti nek nangis sak ngene iki wae. Aja do ngece Yanti lemu. Nek ora ketularan kempol ya ketularan gulu. Aku sampe rasa cedak-cedak dia ya. Anakku. Oh, anakku. Kowe ngerti to anakku ki nek isih SMP. Sakit banget. Ya Allah. Nak-nakane aku apa piye? Anakku ki isih SMP. Lah kok aku ki menemukan Kono, saiki kono. ning kata ayu nek ngene iki. Menemukan apa? Ngopo dolanan HP. Isine iki kok andal sayang-sayang. Yo. Pacaran? Oh, pacaran. Terus Muni sayang jangan lupa maem ya. Ya Sayang Allah. jangan lupa bobok ya. Ngono kan aku nek yo sedih ta yo. Ya, Kok ibu ya aku ane. dhisik ngono lho. oh nek kowe dhisik aku ngerti sokan murene dek nenek nek nganu apa SMS-an karo Yangi. Sayang udah makan belum nanti ndak mati loh. Weh, Nas, dek pacaran kira SMS. Apa? Break ganti. Saya ganti. Yang mangan dong ganti. Sedih to yo cah cilik saiki kok kok Kelas yang pira ta, Nang? Lah nek yo sampai kelas 1 to. Lah kok ya menulnya sampai kelas loro sesuk kowe nyumbang lho. Ngopo? Menul meteng. Matang. SMP kelas Kok loro. ya aku dhisik. Ora ning masker sing gawe naskah kok ketoke ndelok aku terus ya. Kayak mesti bendino kok munggah digawa nesu wae ngono lho. Kawin. Wah, iki dasar. Ayo kawin. Ayo. Kawin. Ayo kawin. Asik. Wayahe usum menikah. Ayo gendang padha rabi. Aku rene wis gowo sapi. Kowe nek diteruske do tak ajar.
Loh ngapa toh? Yo nek Aku tuh bernyanyi ini laguku yang baru. Laguku yang baru. Bapak Ibu monggo mepet niki. Iya. Pokoknya ana pantun dari saya. Sini. Bapak lenggang niki. Bapak sini. Yuyanti. Salaman riyen Pak, salaman. Laris, alhamdulillah. Atma iki mau gujing acagak ngene iki. Dengarkan pantunku. Oh iya. Cakep. Tuku tahu kleru jambu. cakep. Sapa gelem rabi karo aku? Sapiku siji, wedhusku telu. Ayo, pantun dulu dong. Tuku tahu karo jambu. Tuku tahu karo jambu. Wedhusku telu. Kabeh mampu. Wedhusku telu, sapiku lemu. Tuku tahu karo jambu. Cakep. Bapak, I love you. Nggak boleh seperti itu. Tuku tahu. Ada tamu dihormati. Oh, iya. Oh, I love you. Tuku tahu kleru jambu. Cakep. Ibu, aku sayang kamu. Atma. Enggak, aku tuh mau ngasih pantun buat bapaknya. Oh, iya. Tapi bapaknya curang. Bapaknya curang. Belum dikasih pantun udah cakep. Pak, ada satu nyamuk yang bisa bikin aku bahagia loh, Pak. Nyamuk bisa bikin bahagia. Nyamuk apa itu? Aides, I love you. Tepuk tangan buat kami, Jos. Loh, ini Bu Yanti sudah ada, Mas Tejo sudah ada, Mas Atma ada, Mbak Dewi Lala ada. Nuwun sewu, kok pegawai catering itu? Iya. Nuwun sewu, ini pegawai catering mana ya? Pak, dari mana? Saya kan ketua RT. Tadi kan warga saya ada yang lamaran. Terus Undang sing kowe cerita wingi lho. SMP. Lulusan SMP ngono kae. si menol. Lulusan SMP arep kawin. Aku kan matratap. Iya. Kok parani? Terus? pripun? Wah, iki mesti di bawah umur kan. Tak takoni, bulane lulus SMP iki 30 tahun yang lalu. SMP ini sampun mana pindung. Jenengan iki mau kuwi pancen saka acara lamaran. Langsung jusuk nang kopi jos. Pak RT, jenengan derek kula sekedap. Apa? Ajeng kula gejlek tekole jenengan. RT saya menghormati. RT kok ngono. Kalau Pak RT aja buru-buru pengen kumpul di Kopi Jos, apalagi para penonton kita, pemirsa kita udah rindu, pengen kumpul, pengen ikut ngobrol. Apa sih obrolan kita hari? Tepuk tangan dong buat narasumber kita hari ini. Kenalkan dulu yuk, karena apa? Karena ada salah satu narasumber yang cantik kayak saya. Cantik dan insya Allah solehah. Amin. Kayak aku ya, Mas. Betul sekali. Kayak aku. Iya sayang. Aku ya Nak kowe kurang solehah dan Apa sayang? solehah halah. Apa saya? Saya bener kayak aku. Apa aku Solehot. Nggak apa-apa. Punya apa ya ciri khas masing-masing. Sehat, Ma? Pemirsa Jogja TV dimanapun sehat, Ma? Anda berada. Aku solehah. Seperti biasa kalau jam 3 sore kita ada ngumpul dan nongkrong di Kopi Jos, tentunya ada bahan cerita atau informasi yang kita berikan kepada pemirsa semuanya. Cuman perlu kita infokan, hari ini siapa sih yang diajak di Mas Tejo untuk nongkrong di Kopi Jos? Baik, langsung kita perkenalkan. Kopi Jos Keluarga Istimewa hari ini menghadirkan ibu kita yang cantik, jelita dan solehah. Ibu Zuli Murpuji Astuti SSMSI, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Yogyakarta. Tepuk tangan dong. Mohon izin bisa kita sapa akrab dengan Ibu Yuli. Nek matur Bu sama Zuli. Ibu nggak boleh gawe kaget. Terus beliaunya kan lembut. Kalempet ora sido kalem. Makanya ibu ki kumpul awake dhewe bingung. Iki tontonan opo? Kesenian opo? Dan satu lagi, tidak ada yang kalah gantengnya dengan beliau. Tentunya ini ada Bapak Nur Kholis Suharman SIP MSI, anggota Komisi D DPRD DIY. Terima kasih. Dan acara Kopi Jos hari ini terselenggara kerja bareng antara dari mana dan apa nih dibaca ini. Oke, ini sayang aku udah Kamu bawa udah ada kok. ya wes. Komplit aku ya. Kerja bareng keluarga istimewa terselenggara oleh DP3AP2 DIY dan DPRD DIY. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan hari ini Kopi Jos Keluarga Istimewa sudah hadir di episode yang ke-17. Betul. Dengan tema Cek
Cegah pernikahan dini. Jangan coba-coba menikah kalau belum siap. Kita akan ngobrol setelah jeda iklan berikut ini jadi Kopi Jos. Jos. Seruput kopi gayeng obrolan Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Ya, di segmen ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yaitu Ibu Zuli Murpuji Astuti atau akrab dengan sebutan Bu Zuli gitu aja. Sama nanti ada Pak Nur Kholis. Pak, asma keakraban Pak Nur. Oh ya, Pak Nur gitu nggih, matur nuwun. Kita ngobrol-ngobrol sambil nanti mendengarkan wong edan-edan pada kumpul. Nuwun sewu. Edan ra keduman. Nggih Pak nuwun sewu wonten mriki sing waras namung kula, Pak. Waras saya hitungan detik. Ceng banget nih. Tolong pakai catering tenang dulu ya. Siap. Ora nek aku ki malah ra kaya pegawai catering e. Kaya gawanane cecake lho. Aku pegawai catering ditokke lho Mas Ejo. Kok iso? Wong ngladeni wedang dasiku nyemplung gelas iki. Oke, baik, kembali ke tema kita yaitu cegah pernikahan dini. Jangan sampai coba-coba menikah kalau belum siap. Kita ke Ibu Zuli dulu. Ibu nuwun sewu. Di awal tadi Mbak Dewola cerita anaknya masih dibilang baru menginjak remaja. Bahkan baru SMP tapi sudah pacar-pacaran. Dan kalimatnya sudah yang-yangan. Dan tadi dari Bu Yanti juga barusan banyak undangan yang istilahnya undangan jagong manten dan kadang ditemukan di situ tuh usia dari mantannya sih muda-muda bahkan belum saatnya nikah. Dan sebetulnya yang kita tanyakan di sini, adakah resiko apabila pernikahan dini itu terjadi, Ibu? Oh, nggih, terima kasih Mas Tejo. Sebenarnya tentu ada pernikahan dini. Dini berarti kan memang dia secara pertama kesehatan dia belum, kemudian dampaknya. Kalau kita bicara dampak,
secara kesehatan dia usianya. Jadi kalau secara undang-undang kan 19 sudah boleh nih Mas. Secara undang-undang itu laki-laki perempuan 19 sudah boleh. 19 ya Bu ya, minim itu minim. Iya, secara undang-undang. Tetapi di usia itu sebenarnya kan ada idealnya. Idealnya kalau perempuan itu 21, kalau laki-laki 25. Itu dari segi apa? Pertama faktor kesehatannya. Faktor kesehatannya itu sudah kalau 21 itu sudah siap dari segi kalau nanti dia mama hamil, kemudian melahirkan. Reproduksinya istilahnya. Iya, kesehatan. Kemudian juga secara psikologis. Jadi kalau usia anak yang dimakan anak itu adalah usia 18 ke bawah sampai dalam kandungan. Nah, kalau secara psikologis usia seperti itu kan memang usia yang memang belum matang. Masih pada usia belum siap ya Bu ya. Belum anaknya jaluk cilok, Mbok ya melu jaluk cilok. Nanti anaknya nangis, Mbok melu nangis. Berarti misalnya kita bercerita atau ngobrol tentang resiko kesehatan. Itu yang sangat berdampak pihak ceweknya ya Bun ya? Iya, sebenarnya karena memang dia yang nanti dia akan hamil, kemudian melahirkan. Juga waktu hamil usia yang masih usia anak itu dia akan risiko darah tinggi. Juga anaknya yang dilahirkan juga risiko stunting, Mas. Risiko apa Bu? Stunting. Stunting itu Ora dicangking, stunting. Stunting itu seperti kerdil itu loh Mas. Tapi selain itu juga ada terkait dengan sosial, ekonomi jelas ya. Kalau usia anak kan dia sekolah belum selesai. Kalau pendidikannya tidak siap kan, jadi nanti cari pekerjaan agak susah. Sekarang kan semua persaingan pekerjaan kan semakin susah toh Mas. Yo mung endinge kok simbang mbok tambah nggih Bu. Nah, itu baru itu sedikit resiko yang baru kita omong. Karena misalnya ada pertanyaan dari warga masyarakat, janjane Mas Tejo apa Bu Zuli pernikahan dini pernikahan apa sing kepiye? Itu gimana Bu jawabannya? Kita misalnya ikut membantu menjelaskan besoknya. Itu adalah pernikahan yang belum cukup usia, belum dewasa. Makanya ada program pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan. Jadi menikah itu adalah pada usia yang sudah matang. Tadi saya matur dari segi kesehatannya, kemudian ekonominya, kemudian secara psikologis juga sosialnya. Karena dalam membentuk keluarga itu kan diharapkan kan keluarga yang bahagia, kekal abadi gitu ya. Nah itu diharapkan ada beberapa fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga, fungsi sosial, fungsi lingkungan di dalam, fungsi rohani itu di dalamnya, fungsi pengasuhan. Nah, jadi kalau usianya belum matang, semua itu tadi masih belum bisa tercapai. Berarti dalam satu butiran itu kesehatan, psikolog dan psikososial ya Bu ya. Misalnya ini Bu Zuli kan sosoknya seorang ibu yang pasti dekat dengan anak, yang pasti dekat dengan perempuan. Nah, kalau misalnya kita lihat sampai sekarang sebetulnya penyebab pernikahan di itu mergo foto Bu janjane. Apa memang asalak kepengin ngomong apa menjadi apa istilahnya saiki lek? Ora stronto apa pengen dadi apa? Tren misalnya. Kalau menurut saya ada banyak hal Mas. Pertama karena sekarang pengaruh ini ya, pengaruh pergaulan, kemudian informasi. Juga harusnya memang pengasuhan dari keluarga, peran ibu, karena memang bagaimanapun namanya pengetahuan tentang seksual itu kan memang harus berasal dari rumah, sama dari ibu. Apa dampaknya kalau umpama sampai melakukan ini, kemudian nanti kalau pergaulan bebas itu apa dampak buruknya? Jadi memang dari keluarga, berawal dari keluarga, anak-anak itu mendapatkan informasi yang tepat, kemudian mendapatkan pengasuhan yang tepat. Makanya kalau saya jadi ketua RT itu Bu, itu kan dia mau menikah atau merit itu kan harus tahu lihat umurnya. Surat ya Pak ya. Nah, kemarin saya ngomong, pokoknya kita mencegah pernikahan dini. Saya diamuk. Lah ngopo? Lah dini kan jadi mantan aku ora oleh. Kuwi jenenge dini. Dini iki ora oleh lho pernikahan dini aku. Pak RT, makanya dengarkan pangandikanipun Bu Zuli. Di sini yang kita bahas dini itu bukan nama dini, tapi dini usia yang belum belum masuk wayahe berkeluarga tadi Bu Zuli ya. Minim wong wedok kuwi kudu 19 tahun. Wong wedok wong lanang 20 tahun. Nah, di sini yang kita bahas tidak dininya atau nama dini, tapi paling enggak mumpung Pak Nur ini lenggah di sini Pak Nur, kita pengen ngerti juga. Ini misalnya ada problem seperti ini dari pemerintah sendiri, itu adakah mungkin hal-hal yang dilakukan sosialisasi, mungkin cara pencegahannya ini gimana Pak Nur? Kados ngeten menika. Oke. Nek sosialisasi niku sebenarnya sudah tidak kurang-kurang. Nggih. Melalui berbagai macam media maupun lembaga. Karena kalau kita bicara pernikahan,
pernikahan itu kan banyak lembaga. Mungkin dari segi keagamaan itu kan juga perlu kita berikan pencerahan terhadap hukum-hukum di bidang keagamaan berkaitan dengan pernikahan itu. Biasanya kan pernikahan dini kan awalnya kan sekolah hal yang kalau mau Mbak Yanti cerita mau, semacam itu kan menimbulkan pernikahan dini. Nah, pendidikan karakter di keluarga melalui dari keluarga itu yang harus selalu kita tingkatkan, kita sampai kepada keluarga-keluarga. Termasuk juga itu pernikahan di nanti keluarganya pun juga dalam rangka mendidik anak untuk bisa membuat karakter anak itu juga akan mempengaruhi, termasuk jadi dampak itu berkesinambungan. Efek domino nggih Pak. Efek domino nek wis dewasa mendidik anak juga bagus, membuat karakter anak juga bisa lebih efektif, itu kan lebih baik. Karena wis kok kaya mau anake nangis melu nangis, lalu arep beda karakter piye? Nggih. Gitu. Nah, dadi masalah enten Mas. Bu Bu Yuli kan mau duwe program mendewasakan usia perkawinan. Nah, saya dewasa untuk program enggak untuk bisa mempercepat usia yang sudah dewasa untuk pernikahan. Ya ora iso to, Pak. Lah misalnya Mbak Ulala itu loh. Lah kan kudu njaluk program yang dipercepat untuk pernikahan. Nek niku pun mboten dewasa. Blok. Pak, lah seandainya Pak, nuwun sewu, Bapak kan selaku wakil rakyat ya yang selalu dekat dengan masyarakat, tentunya nggih kadang terjun langsung ke masyarakat. Sebetulnya kalau seandainya ada sosialisasi yang tadi Bapak ngendika, wis ora kurang Mas, kita tuh dari mulai mungkin media secara langsung kita juga terjun ke masyarakat. Itu harusnya yang paling tepat sosialisasi itu diberikan kepada orang tua atau anak-anak nih seperti ini harusnya Pak. Ya semua tepat Mas. Kabeh kudu diberikan penjelasan untuk sosialisasi itu. Karena apa? Otomatis misalnya anak-anak wong tua orang izin ora iso gitu masalah iki. Enggak biasane Mas. Usia pernikahan dini itu kan karena ada eksiden. Ya toh. Merah sidar kan mesti yo carane salah satunya pemicunya. Insiden iku napa to, Pak? Insiden. Takon Pak RT niku lho, Pak RT. Engko tak WA tenang wae. Kula dereng ngertos ya, Pak. Disingkat MBA iki lho. Merit by accident. Ayo apa wong biyen dek. Makanya nih di tempat saya Mas Dejo, itu RT itu berperan juga mengawasi lingkungannya. Jadi nih aku nek dulu kan tamu 24 jam lapor kan gitu. Aku pacaran harus ditunggu RT. Kok aku ketertiban wong. Aku kan saking tertibin. Artinya kalau selomen. Mama dia mau keluar, aku tak jajan ning Leser enggak boleh. Cukup kowe ning Padang, gitu loh. Padang endi? Ora apa-apa ketok. Ora arep makan Padang itu. Ora. Nek nggon Padang. Aku nek pacaran becarane Pak RT pas oleh job catering. Leres niku. Dadi kan RT. Padang Kalungan Petromak. Makanya di sini tema kita jangan coba-coba menikah kalau belum siap. Jadi saya lanjutkan Mas Tejo. Jadi penyebab pernikahan dini itu kan karena beberapa sebab ya. Kebanyakan itu kan karena sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk mempercepat usia pernikahan itu, sehingga bagaimana kita itu memberikan penyuluhan tadi keluarga apa mboke apa anake ya kabeh baiknya seperti itu yang mana gitu. Kabeh ya kudu diberi penjelasan, perlu disosialisasikan, perlu diberi pemahaman. Apa sih resiko-resiko kalau kita tadi berpacaran dini, kalau tidak tahu resikonya seperti apa. Kemudian pemahaman terhadap hubungan ya yang kebablasan semacam itu kan perlu juga dipahamkan pada anak. Kalau kepada ibu ya piye carane ngawasi anak-anake, bagaimana membina karakter anak-anake. Lembaga pendidikan sekolah juga harus diberikan pemahaman itu kepada murid-muridnya, karena mereka kan masih sekolah, masih menuntut ilmu dan sebagainya. Lembaga keagamaan juga harus melakukan itu. Jadi jangan dibebankan pada Bu Yuli saja sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk itu. Jadi bareng-bareng, termasuk jenengan di sini. Harus ada sinergi ya Pak antara orang tua yang punya anak, masyarakat tentunya dengan pemerintah. Ingatan Pak, fakta di lapangan ini yang terjadi ya mungkin tidak hanya di tempat saya pernah ada kayak gitu. Jadi wong sing urip nang desa kuwi nek rumangsa
aku duwe anak wedok, iki duwe anak wedok, walaupun kadang isih usiane muda. Nek duwe anak terus wis ketok duwe pacar, nganti-nganti boncengke motor, bahkan motornya keren lah anak-anak sebentar. Itu orang tua tuh malah bangga loh Pak, padahal belum saatnya. Dia merasa loh anakku timbang anakmu, anakku lah gitu. Itu fakta loh Pak seperti itu J. Nah, itu kan berarti sisi sosial yang dipandang J Pak J. Ya, makanya itu kan ini kan di masyarakat yang perlu juga ikut membantu mensosialisasikan itu. Nah, termasuk kalau kita di anggaran-anggaran sini, ya sering-sering kita bicara masalah itu, ngobrol, running education ya Pak. Ya makanya itu kan hal semacam itu kan perlu dipahamkan juga oleh bangga pacaran, tapi harus diawasi, perlu diberi pemahaman bahwa pacaran yang sehat itu seperti apa. Nah, pengawasan dan juga penemuan seperti apa yang sudah banyak diterima dari beliau Pak Nur selaku salah satu anggota dewan yang menerima atau menampung aspirasi masyarakat yang diinginkan lebih bisa meminimaliskan yang namanya pergaulan bebas, yang mengerucut tentang pernikahan dini dan sebagainya, program-program yang siap untuk diluncurkan. Betul. Dan Bu Yanti, nanti akan bertanya, lah nek wis terlanjur, nek wis terlanjur pernikahan dini apa solusi yang harus kita lakukan? Yang penting aja direko-reko, tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Nah nanti jawabnya dengan Bu Yulisa yang satu ini tetap di Kopi Jos. Disebut kapine gayang obrolan Batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Diseruput kapine gaya obrolan diomongke karo kowe mau kae apa roro-roro nganggo motor apik wong tuane bangga dan sebagainya isih ndelok sandangan sing do dienggo wong wedok-wedok nek go nganggo do teng priding-priding rambutnya kaya kucing bang telon sing dimer kae lho iki apa jenenge padune Mary ra iso mliding niku nganggo spanduk Terus kaya gori mati dikerukuki. Nganggo spanduk kene ditulisi ya. Kayak wit ringin diblebet.
Wingit ya Dek. Dilarang disentuh. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi di Kopi Jos dan acara Kopi Jos ini terselenggara kerja bareng oleh DP3 AP2DIY dan DPRD DIY, di mana hari ini diwakili dari Ibu Zuli Murpuji Astuti SSMSI dan juga Bapak Nurkoli Suharman SIPMSI anggota Komisi DPRD DIY. Tepuk tangan buat beliau lagi. Nah, baik, biar tambah semangat nanti sambil muncul boleh Bapak Ibu. Boleh. Dalam sewu sedikit informasi bahwasanya di Kopi Jos ini yang terkenal adalah spesial minuman yaitu jahe gepok. Monggo. Bapak langsung nengok buli loh. Waduh. Lemrak lagi karo ngerti yang jadi gimana gitu. Oke, lagi ya teman-teman ya. Tidak lupa ya, tema kita hari ini cegah pernikahan dini. Pokoknya jangan coba-coba menikah kalau belum siap. Nah, pertanyaan ke Bu Zuli, Ibu Non Sewu, kalau sudah terlanjur menikah dini, apa yang harus dilakukan agar tetap harmonis? Nah, gitu Ibu. Ya, yang pertama dari anaknya ya. Kalau memang sudah sampai KTD, kehamilan tidak diinginkan. Ada lagi orang MBA. KTD, kehamilan yang tidak diinginkan. Duduk tengah. Iya. Aku ini sudah dapat foto KTD. KTP. Itu dari anaknya, itu tetap ya harus dia terus sampaikan ke orang tua. Gitu. Terus kalau sekarang dari orang tuanya, jadi anak ini tetap harus didampingi. Apalagi nanti kalau sampai menikah, ini kan berarti kan rumah tangga yang hasil dari pernikahan dini. Nah ini rentan permasalahan Mbak, Mas. Jadi ini anak ini keluarga baru ini harus didampingi. Orang malah diusir nggih Bu nggih? Boten, jangan. Kan itu memperlakukan keluarga. Nah, itu kan keluarga langsung di. Kalau ini kan memang awalnya harusnya jangan sampai ya, tapi kalau sampai terjadi ini tetap harus direngkuh anak ini. Harus direngkuh, harus didampingi. Apalagi nanti kalau mau dinikahkan juga keluarganya kan keluarga muda, keluarga hasil pernikahan dini rentan dengan berbagai permasalahan. Hanya ini kosok walene Bu, yang saya potong. Saya penasaran, kalau kosok walene wong tuane kosok balennya atau kosok balene iki piye? Kosok walene aku tak sini. Walene iki agak bungu nih. Lah kelompok matur to Pak. Bu ini sing waras gur kula. Maksudnya anunya apa? Anunya siapa? Anunya siapa? Katakan padaku. Kosok wang tulipun. Kosok wang tulipun, Bu. Aku tak makan dhewe, Mas. Dibaleni pertanyaane. Kosok wang tulipun. Anunya siapa Perguso? Kok Perguso to? Perguso kirek ya. Menggunakan bahasa yang baik dan kalau kosok balennya. Kosok balennya. Atau antonime ngono kuwi. Antonime. Kalau kowe do maju kabeh. Aku manut Pak Nur. Kebalikannya ngono wae. Ya karang ngomong bakul gembus kok ya bahasane dhuwur engko darane minteri. Ya itu, kalau ternyata orang tua yang malah mendukung Bu, kowe nikahono men kaya ibu dadi gedene anake bareng. Memang cucu. Iso dolan bareng ben kaya kanca. Biasanya ada toh itu Bu fenomena seperti itu. Berarti itu memang keluarga kita harus memperbanyak sosialisasi ya. Kita harus banyak edukasi ke keluarga, ke ibu-ibu bahwa sebenarnya pernikahan memang ada beberapa adat atau masih ngaten ya. Nek orang ku ndak dadi perawan betul. Tapi sebenarnya kalau saya rasa sekarang sudah bergeser. Orang nang desa Bu kayak gitu masih. Kita berbicara seperti ini bukan karena gimana-gimana tapi hanya melihat realitanya dalam kehidupan di pedesaan, di pedusunan ataupun juga di kota-kota. Kalau di kota-kota sekarang ini kan Yun Sewu anak-anak cah cilik saiki we cah SD sudah dicekeli motor rono rene nganggo cenglu masa boncengan wong telu gek wong wedok-wedok ngoten kan mesti pikirannya orang tua yang mempunyai pikiran kolot aduh guys sesuk gede sithik dadi apa nggih mboten dan akhirnya akan ada mengerucut hal yang tidak diinginkan dan endingnya seperti tadi yang dikatakan KTD itu tadi. Nah kalau itu tadi kebalikannya orang tua yang mendukung dan adanya sosialisasi atau edukasi yang perlu dikecerke ning ngene mbah wong tuane atau apa karena mereka kan punya idealisme masing-masing mungkin Bu lah yang menanggapi ataupun mungkin memberikan
sebuah apa ya istilahnya cara untuk bisa mengerti bahwasanya nek enom ki yo nek iso ki sabar dhisik atau apa itu kan tidak semuanya bisa menerima lah. Langkahnya itu seperti apa, Bu? Yang jelas kita memang harus secara komprehensif ya Mbak kita untuk edukasinya. Pertama dari tingkat keluarga, kami dari pemerintah juga harus. Kemudian peningkatan partisipasi sekitar tadi lewat sekarang organisasi masyarakat PPPKK. Apa itu Bu? Ngapa melu-melu kowe? PKK itu coba kita ora tau melu dasar wis mau. Bina peningkatan kualitas keluarga. Jadi untuk apa? PPPKK yang ada di kampung-kampung. PKK PPPKK. Iya. Nanti artinya mesti apa? Molan sing marasi gorak. Apa? PPPKK. Apa? Sing maras gur Apa? Jadi organisasi kemasyarakatan. Jadi lewat itu kan isinya ibu-ibu. Jadi agak lebih efektif menurut kami. Jadi kami sering sosialisasi ke kelurahan itu dengan sasarannya adalah anggota-anggota ibu tadi. Jadi ibu-ibu itu kita tingkatkan wawasannya, aktivitasnya, kapasitasnya bahwa termasuk anak ini sekarang usia berapa. Kemudian kita persiapkan untuk masa depannya. Kemudian kita bekali dengan pendidikan dengan kater tadi yang dikatakan Pak Nur tadi. Jadi berawal dari keluarga, dari ibu. Tapi mungkin yang lebih ditekankan adalah resikonya aja ya Bu. Kalau perlu informasi, kalau perlu pelayanan, di kami ada pelayanan untuk pusat pembelajaran keluarga, Puspaga. Puspaga. Bu misalnya ini mungkin di tempat Pak RT terus ada perkumpulan ibu-ibu yang pengen dirawih gitu tuh bisa nggak tuh Bu mungkin mendatangkan dari tim Puspaga tadi? Bisa. Kami hotline-nya ada Pak. Hotelnya? Hotline. Kemudian hotelnya ada tuh. Yang telekonseling juga ada. Namanya Tesaga. Telepon sahabat keluarga itu telekonseling 24 jam. Bayar boten Bu mungkin gratis, dijamin kerahasiaannya. Mungkin misalnya mendatangkan juga gratis Bu itu. Iya. Ayo tadi adegan di RT ada kumpulan ibu-ibu kan tidak harus ibu-ibu semua gitu kan. Mungkin bapak-bapak kan juga bisa toh Bu. Telepon Bu, besok tanggal sekian itu bisa Bu ya. Bisa. Silakan bersurat Pak atau telepon ke Tesaga tadi. Nah, nomor teleponnya Bu di mana? Teleponnya apa di open di mana hotline-nya itu? Hotline-nya nanti di websitenya DP3AP2 itu ada. Siap, tinggal diklik aja. Ini ada penelpon, iki tenan ora iki? Ana penelpon tenan ora iki? Ada bener kita ada yang telepon ke 451777. Bapak Nur, Ibu Juli kita terima dulu nggih. Halo, selamat sore. Pak Joko. Selamat sore. Iya. Sugeng Sonjing Bapak, selamat datang di Kopi Jos. Nggih, Pak Joko Prambanan nggih. Ini untuk hal ini sebenarnya di Yogyakarta atau di Jawa ini ada petunjuk untuk siklus hidup. Bahwa dalam siklus hidup itu dalam Hono Coroko itu Hono itu untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Jadi bagaimana memperlakukan anak umur 0 sampai 5 tahun. Kemudian Hono Coro itu anak umur 5 sampai 10 tahun. Dia akan menggunakan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Kemudian 10 sampai 15 itu Kodo ya. Dia akan sedikit nakal dalam pergaulan. Kemudian 15 sampai 20 itu Toso, artinya dewasa. Dia harus berpikir dewasa. Baru umur 20 sampai 25 itu Wolo. Wolo artinya berbuah. Jadi usia perkawinan itu sebaiknya di antara umur 20 sampai 25 itu. Dan selanjutnya itu juga 25 sampai 35 itu pondok. Karena anak yang sudah menikah itu sama posisinya dengan orang tua. Jadi kita tidak bisa misalnya menyuruh anak seperti itu yang sudah sama-sama nikah seperti anak yang masih kecil. Siap. Kemudian Joyo itu usia 35 sampai 45.
itu dia akan berhasil atau gagal dalam hidup itu di usia itu. Joyo. Kemudian nyomo itu onyo saka pangartine molimo. Dan selanjutnya itu tongo, tetolumo. Jadi tongo tekolongo menjemput kematian itu sikap hidup Jawa itu ada yang dalam sing budaya lahir Jawa meninggal yang tertuang dalam Wonosoroko itu bisa digunakan sebagai pedoman hidup kita. Oke, Pak Joko. Terima kasih. Ya, Pak Nur itu sebuah pandangan yang luar biasa. Maksudnya beliau tuh sangat cocok dengan apa yang dibutuhkan Pak Nur sama Bu Yuli. Iki sing zaman modern seperti yang beliau sampaikan, tapi wong-wong zaman biyen wong tua wis do duwe patokan Wonocoroko, Doto Sawala tadi. Nek dionceki kuwi juga wis ngemu tata carane wong urip dari mulai lahir sampai meninggal. Makanya tadi Pak Joko ngendikan berkesinambungan ada beberapa part dari umur 20 sampai 25 kuwi wayahe dinggo ngancik urip anyar. Betul sekali. Kan seperti itu. Ya ora beda karo ngajari unggah-unggah anak Mas Tejo. Wong jaman biyen kuwi omah mesti do cendhek-cendhek. Nggih ta? Mergane menek mlebu omah kuwi duwe unggah-unggahe do ndungkluk kula nuwun kan. Orang dulu tuh penuh filosofi semuanya. Ini Pak Nur mau memberikan tanggapan dari silakan Pak Nur. Terima kasih Pak Joko. Ini memberikan gambaran pada kita bahwasannya memang budaya Jawa ini budaya adiluhung yang perlu disosialisasikan Pak Joko. Jadi hal semacam ini perlu nanti kita kaji lagi berkaitan dengan apa yang menjadi budaya Jawa, filosofi Wonocoroko berkaitan dengan perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal lagi. Ini bisa menjadi bahan untuk kita diskusikan, kita renungkan untuk anak cucu kita. Ini hanya sebagian kecil dari budaya Jawa yang memang harus kita uri-uri dan kita berikan kepada anak diri kita. Kalau berkaitan dengan berkeluarga itu juga banyak sekali ajaran-ajaran yang memang itu sudah diberikan kepada nenek moyang kita untuk sebagai acuan untuk kita menjalani roda kehidupan. Namun kan sekarang juga hal semacam ini kan sudah banyak yang tidak sudah minat sudah tertutup dengan asing modern sekarang ini. Karena Jawa itu maknanya luar biasa banyak. Ini memang menjadi PR bagi kita bagaimana ajaran-ajaran filosofi budaya Jawa ini nanti bisa kita sosialisasikan kepada iso nggo teken nyetakin anak putu ya Pak yang betul. Karena kita kembali ke itu, apalagi Yogyakarta ini istimewa salah satu karena budayanya. Ini nanti akan kita coba diskusi dengan Pak Joko. Apa sih sebenarnya yang bisa kita onceki lagi dari budaya Jawa ini sebagai bentuk filosofi untuk tatanan kehidupan kita yang lebih baik. Kalau perlu kita ekspor, kita angkat lagi, kita gali lagi, kita kasih, tinggal kita sosialisasikan. Mungkin caranya nanti yang agak berbeda. Dengan zaman lakoni zaman sekarang ya memang pun beda dengan zaman biyen. Mau nggak mau makanya hal ini perlu kita bahas. Kalau menurut Pak Nur sendiri, terus sebetulnya bagaimana persiapan menikah yang tepat itu harus bagaimana Pak Nur? Pernikahan yang tepat seperti apa? Jangan kemana-mana, nanti akan dijawab. Kowe ngopo? Kae wis remtere gede banget ning kono. Anune sapa? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Jos. Rumput kopine kayak makna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY.
jajan, akhirnya nyong tekan dengan bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Di seruput kopine gaya tahu itu pas iklan tuh bapak kali ibu tuh jangan pengen ngunjuk nih gara-gara jahit tungkak. Orang wis dunjuk ya. Aduh, pengen jiwet aku loh. Orang jiwet iki mau dilat. Oke baik, kita lanjutkan. Sesuk meneh iki lugu dipisah saged mboten to masuk jodoh ke sanding iki. Di kandang gede pojok ono ya. Padake jeli di kandang ki. Karo pokris wis dine dhewe-dhewe isih kleru. Dadi siji jengat. Aku tak ning mburi panggung wae, Pak. Wong kok sentimen. Bisa enggak bahasanya jangan jengat, aduh kemana-mana ada rasanya. Aduh, jono kono. Dede. Dede. Ayo masuk kandang, masuk kandang. Duduk, kita lanjutkan. Nggak usah kembali lagi ya Bapak Ibu, masih ada beberapa waktu lagi sedikit kita ke depannya. Ini kita bertanya, seandainya ada pertanyaan, bagaimana sih persiapan menikah yang tepat itu bagaimana menurut Bu Juli ataupun Pak Nur? Monggo, biar pemirsa juga perso. Oke, nah saya ya, untuk siap menikah itu ada dari aspek biologis. Aspek biologis ya apa ya? Organ-organ kejiwaan, organ-organ kita yang berkaitan dengan reproduksi, ya berkaitan dengan reproduksi itu sudah siap. Tadi Bu Yuli sampaikan, siapanya bisa berapa bulan sudah sampaikan. Kemudian dari unsur psikologis itu ya kedewasaan dalam psikologi, bagaimana dia nanti kalau ada berhadapan dengan permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan dengan mertua, permasalahan dengan masyarakat. Itu juga harus siap. Intinya itu. Kemudian dari segi ekonomi juga perlu dipertimbangkan karena kalau sudah berkeluarga itu kan berumah tangga sendiri, harus mandiri lah. Meskipun juga atau saya pengen nunut wong tua itu, tapi kan itu harus kita siapkan. Ekonomi juga harus kita siapkan. Nah sehingga semua itu kalau sudah menikah sudah siap semua, sudah semua dipersiapkan, ya harapannya sebut-sebut saja, ya, tidak ada keluarga yang amburadul lah gitu lah istilahnya. Nah, itulah mungkin teman Buli. Yang jelas memang harus ada pemenuhan hak anak di situ, Mas. Jadi kalau seperti itu kan Bapak bahwa tadi dari semua aspek tadi sudah terpenuhi, dari kesehatan, ekonomi, kemudian sosial, psikologisnya sudah terpenuhi. Jadi dampak negatifnya tadi sudah dipersiapkan, berarti ada pemenuhan hak anak di dalam keluarga. Jadi kemudian terjadilah keluarga yang harmonis, karena keluarga yang harmonis tadi akan mendidik anak yang sampai perilaku keluarnya itu juga baik. Nah, karena beberapa kalau kita ketahui di luar ada beberapa kejadian anak, ada kenakalan anak, itu beberapa kan karena disebabkan kurang lebihnya kondisi keluarga yang kurang harmonis. Nah, tapi kan memang di keluarganya sudah harmonis, kemudian nyaman, terpenuhi hak anak yang insya Allah dia keluar juga perilakunya akan baik. Di lingkaran yang baik juga. Dan memang kadang-kadang anak-anak yang jadi korban broken home itu juga banyak yang negatif. Jadi gini Mas, kalau kita itu hidup dalam keluarga yang harmonis, itu kan nanti pembinaan karakter anaknya, seperti saya sampaikan, anak untuk mendapatkan pendidikan karakter yang baik itu juga akan terpenuhi. Betul. Wes ora mikir ekonomi, ora mikir kisruh karo maratuwa, ora mikir kesehatane ibune. Kan bisa fokus untuk mendidik anak. Nah, ini yang harus kita siapkan juga, karakter anak yang diciptakan dari suatu keluarga itu bisa betul-betul menjadi calon-calon pemimpin unggul di masa depan. Jadi ketika orang tua itu memahami tentang hak dan juga haknya anak dari usia anak 0 sampai 18 tahun yang masih tergabung dari KIA ya Bu, itu pasti
Mbak wis 18 tahun dia masih memakai itu ya masih bocah jadi. KAI. Iya. Dari KAI aja jurusannya Jakarta. Pak Nur. Ada. Dan sedikit Mas, pengasuhan sekarang pengasuhan yang tepat adalah pengasuhan berbasis budaya Jawa tadi. Pengasuhan berbasis budaya Jawa. Iya, jadi kan nyampang yang dikatakan Pak Joko tadi bahwa kan ada kurikulum pengasuhan berbasis budaya Jawa. Oh gitu ya. Jadi bagaimana mengasuh ya Bu ya, kurikulum merdekanya ikut masuk ke situ gitu ya. Kali ini masih memang untuk di Puspaga, Mbak. Oh, di Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga tadi. Jadi itu kadang bahasa Jawa itu ditinggalkan anak. Padahal kan penting ya. Kamu tak tanya aja nggak ngerti hono coroko ki ono piro asline. Ayo, ono piro? Ditung saya Mas, ditung. Apa ya kan? Ada berapa hono coroko? 20. Salah. Piro? Hono coroko ki 5. Hono coroko kan 5. Coroko 5. Lah iya. Lanjutane tuh, ora muni lanjutane. Hono coroko. Berarti aja nyuwun pensiun kapan, Pak? Boten kula ajeng jawab, ajeng nyuwun pensiun kapan? Berarti bisa kita simpulkan teman-teman. Mungkin pernikahan dini itu bukan cintanya yang dilarang. Ya, betul ya? Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang. Hanya waktu saja belum tepat merasakan. Dari awal kompon matur sing waras namung kula Pak. Ya kan rasa mancing-mancing, Cok. Saya itu enggak mata aku tuh bilang. Itu matur sama Bapak Ibu. Berarti apabila kita kembali ke tema awal tadi, nek duwe anak kok do pacaran, kuwi yo oleh-oleh wae. Iki Pak tadi Pak Joko ngendika, Pak Joko. Pak Nur ngendika, Bu Zuri juga ngendika. Pacaran oleh-oleh wae, tapi pacaran sing sehat. Wong tua perlu nuturi gitu Pak. Kita tak matur berarti nek do duwe putra itu atau pernikahan dini itu yang dilarang bukan cintanya, tapi pernikahannya. Ada baiknya wong tua tadi harus mengarahkan, oh anakku wis yang-yangan. Usiane ki sakmene berarti aku kudu ndek undang-undang. Kowe le nikah tahun semene yo karo aku persiapan dana. Misalnya gitu kali ya Pak Bu ya. Nah, monggo Ibu sedikit sarannya untuk pemirsa, ajakannya kepada pemirsa juga Pak Nur silakan. Untuk closing statement kita terkait tema kita hari ini, ajakan kepada pemirsa semuanya. Bu Yuli. Monggo Bu Yuli. Kalau terkait saya untuk zaman sekarang anak perempuan itu harus tangguh. Anak perempuan harus tangguh dan harus mengatakan tidak kalau dalam pacaran yang tidak sehat tadi. Jadi sampai diajak melakukan hubungan. Dia harus tahu. Aja Mas. Oh ya aku anak perempuan harus tangguh, Mbak. Harus bisa. Harus jadi jangan sampai sedikit dari saya. Oke. Pak Nur mau sithik nyelekit lho. Kan muni, "Heeh, kayak aku." Pak Nur padahal harus ngajak. Jadi iki Pak Nur ki kok sentimen kabeh. Mbok nek ono sesuatu ki kan akan perhatian. Betul apa Pak? Catatan putra. Monggo Pak Nur sedikit mungkin harapan ke depannya untuk masyarakat. Monggo bisa di Jogja. Jadi berkaitan dengan fenomena pernikahan dini ini, kita keluarga, masyarakat maupun lembaga pendidikan harus sama-sama untuk bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, sehingga betul anak-anak kita nanti dalam berumah tangga itu sudah mateng di segala bidang. Betul sekali. Dan jangan kaget ketika nanti adik-adik PKL ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, do dieling-eling didengarkan apa kata Pak Nur, apa kata Bu Juli, do dirungokke. Itu rampung syuting ki rasa rebutan tahu goreng biasa. Lagi foto kok ngikuti bapak. Meneh siji teman-teman PKL juga ning kene. Budhe iki wis ndek bojo. Apa yang ngersake sapa? Jangan, itu kamu bilang Ferguson. Bugar ayo. Dan tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Pulang acara kematur nuwun, terima kasih selanjutnya Bu Juli, Pak Nur. Saya mewakili teman-teman yang tidak pada jelas ini. Pokoknya kalau banyak kurangnya, banyak salahnya, kurang sopannya kita menolak yang sebesar-besarnya. Pak Nur tetap memasyarakat dan
dan merakyat karena banyak wakil yang diharapkan oleh kita semuanya. Amin. Dan semoga Amin. tema kita hari ini Bu Zuli bermanfaat untuk warga masyarakat semuanya. Mari sama-sama kita tingkatkan untuk pemahaman, pengertian, sosialisasi tentang pernikahan dini. Biar kita tetap menjadi keluarga yang rukun selama-lamanya, harmonis dengan usia yang sudah matang, siap menatap masa depan lebih cerah bersama keluarga sehat. Dan tentunya menjadi masyarakat yang naik kelas dengan berkualitas. Yes. Nah, di sini Yanti Lemu. Saya Dimas Tejo. Saya Toba Hatman. Dewi Olala. Saya Aldewa Kebu. Dan juga narasumber DP3A, P2DIY dan DPDDIY. Kita ucapkan terima kasih. Undur diri dan salam Indonesia. Matur nuwun. Kita nyanyi dulu Pak. Monggo. Sebelum aku tahu Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dulu sayang. Ini aku Bentar. kasih tahu kamu. Iya, bentar. Mau. Ini loh. Kamu mau nikah gak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia. Kudu
Jadi gini, nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas. Kenapa? Atau kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji. Oke.